Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, menyusun rencana dengan sangat rapi, memikirkan masa depan siang dan malam, tetapi hasilnya seperti tidak bergerak kemana-mana, seolah-olah hidup berjalan di tempat. Doa sudah dipanjatkan, ikhtiar sudah dilakukan, namun hati tetap gelisah dan langkah terasa berat. Jika kamu sedang berada di fase ini, tenanglah. Karena video ini dibuat khusus untukmu. Allah berjanji akan memudahkan segala urusan dan rencana hidup hambanya. Tapi janji itu datang dengan satu syarat yang sering kita dengar, namun jarang benar-benar kita jalani. Bukan syarat yang rumit, bukan pula sesuatu yang mustahil, tetapi justru sangat sederhana. Hanya saja menuntut kejujuran hati. Dengarkan sampai akhir, karena bisa jadi inilah kunci yang selama ini kamu cari. Meluruskan niat sebelum melangkah. Banyak orang memulai hidup dengan rencana besar, mimpi yang tinggi, dan target yang terlihat mulia di mata manusia. Namun sangat sedikit yang benar-benar berhenti sejenak untuk bertanya kepada dirinya sendiri. Untuk siapa semua perjuangan ini dilakukan? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi justru menjadi fondasi paling menentukan dalam perjalanan hidup. Karena dari sinilah arah hidup akan dibentuk. Apakah ia akan mengarah pada ketenangan, atau justru pada kelelahan batin yang berkepanjangan? Meluruskan niat bukan berarti menghapus keinginan duniawi dari hidup kita. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk membenci dunia, tetapi mengajarkan bagaimana menempatkan dunia di posisi yang benar. Kita boleh ingin sukses, ingin mapan, ingin dihormati, dan ingin hidup layak. Namun semua keinginan itu tidak boleh menjadi tujuan utama yang menguasai hati. Dunia seharusnya menjadi alat, bukan tuan yang mengendalikan hidup. Ketika niat masih bercampur dengan ambisi ego, hidup akan terasa penuh tekanan. Setiap langkah diiringi rasa takut gagal, takut tertinggal, takut tidak diakui, dan takut dibandingkan dengan orang lain. Kecemasan ini bukan muncul karena kurangnya kemampuan, tetapi karena hati terlalu menggantungkan hasil pada manusia dan keadaan, bukan pada Allah yang Maha mengatur segala sesuatu. Allah memudahkan urusan hambanya yang jujur dalam niat. Kejujuran ini tidak selalu tampak di hadapan manusia, tetapi sangat nyata di hadapan Allah. Bahkan sebelum satu langkah pun diambil, Allah sudah mengetahui apakah seseorang bergerak karena ingin mencari ridhonya atau sekadar ingin memuaskan ambisi dirinya sendiri. Niat yang lurus akan membuat langkah terasa lebih ringan. Bukan berarti jalan hidup menjadi tanpa ujian, tetapi hati menjadi lebih kuat dalam menghadapi setiap rintangan. Saat gagal, ia tidak hancur. Saat berhasil, ia tidak larut dalam kesombongan. Ia memahami bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari skenario Allah yang penuh hikmah. Seringkali Allah menunda keberhasilan seseorang bukan karena ia tidak layak, melainkan karena niatnya belum sepenuhnya bersih. Allah Maha Penyayang. Dia tidak ingin memberikan sesuatu yang justru akan menjauhkan hambanya darinya. Maka sebelum Allah memudahkan jalan, Dia terlebih dahulu membersihkan hati melalui proses yang kadang terasa berat. Membersihkan niat bukan pekerjaan sekali. Jadi, ia adalah proses yang terus berulang. Hari ini seseorang merasa ikhlas. Esok hari bisa saja niat itu tercemari lagi oleh pujian, pengakuan, atau rasa ingin dipandang lebih baik dari orang lain. Karena itulah orang yang ingin dimudahkan urusannya adalah orang yang tidak pernah berhenti mengoreksi hatinya sendiri. Ketika niat mulai lurus, hidup terasa lebih tenang. Tidak lagi terlalu sibuk membuktikan diri kepada siapapun. Tidak lagi terlalu tertekan oleh ekspektasi dunia. Fokus hidup perlahan bergeser. Dari hasil menuju proses, dari pengakuan manusia menuju penilaian Allah yang Maha mengetahui isi hati. Allah tidak menuntut hasil yang sempurna, tetapi kejujuran dalam usaha. Ketika niat benar, usaha sekecil apapun bernilai besar di sisi Allah. Sebaliknya, usaha besar dengan niat yang salah seringkali berakhir dengan kelelahan dan kekosongan batin. Inilah sebabnya mengapa dua orang dengan usaha yang terlihat sama bisa mendapatkan hasil hidup yang sangat berbeda, bukan semata-mata karena kemampuan atau kecerdasan, tetapi karena niat yang tersembunyi di dalam hati masing-masing. Allah Maha Adil dalam membalas apa yang tidak terlihat oleh mata manusia. Meluruskan niat juga berarti bersedia menerima apapun hasil yang Allah tetapkan. Jika berhasil, ia bersyukur tanpa merasa paling hebat. Jika belum berhasil, ia bersabar tanpa merasa hidupnya gagal. Dalam kondisi apapun, ia tetap merasa dekat dengan Allah. Karena itulah tujuan utamanya. Hati yang niatnya lurus tidak mudah kecewa oleh kenyataan hidup. Ia memahami bahwa hidup bukan tentang selalu mendapatkan apa yang diinginkan, melainkan mendapatkan apa yang paling dibutuhkan. Dan hanya Allah yang benar-benar tahu apa yang paling dibutuhkan oleh hambanya. Ketika niat telah dibenahi, doa pun berubah. Doa tidak lagi menjadi tuntutan yang memaksa Allah,
mengikuti rencana kita, tetapi menjadi permohonan penuh kerendahan agar Allah membimbing rencana hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Orang yang niatnya lurus juga tidak mudah iri melihat keberhasilan orang lain. Ia sadar bahwa setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing yang sudah ditakar oleh Allah dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Allah memudahkan urusan orang yang tidak mendikte takdir. Ia berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya dengan penuh kepercayaan. Disinilah lahir ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Jika hari ini hidup terasa berat, bisa jadi bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena hati terlalu penuh dengan tuntutan dunia, terlalu banyak ingin dipuji, terlalu ingin diakui, terlalu takut terlihat gagal. Semua ini perlahan menguras energi batin. Cobalah berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Untuk siapa sebenarnya semua perjuangan ini dilakukan? Pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, tetapi jawabannya bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup. Niat yang lurus akan mengubah cara kita memandang kegagalan. Ia tidak lagi melihatnya sebagai akhir segalanya, melainkan sebagai cara Allah mengarahkan kita menuju jalan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kemampuan kita. Ketika Allah melihat kesungguhan hati, Dia akan membuka pintu-pintu kemudahan dari arah yang tidak pernah kita sangka. Rezeki dipermudah, langkah dipandu, dan hati dikuatkan untuk menerima apapun yang terjadi. Maka jangan pernah meremehkan pekerjaan hati. Meluruskan niat mungkin tidak terlihat hebat di mata manusia, tetapi dampaknya sangat besar dalam perjalanan hidup. Inilah langkah awal agar Allah memudahkan segala urusan dan rencana hidupmu. Dimulai dari hati yang benar-benar ingin kembali kepadanya. Tawakal, berhenti mengontrol takdir. Setelah niat diluruskan, ujian berikutnya yang sering paling berat adalah belajar tawakal. Bukan karena tawakal itu sulit dipahami secara konsep, tetapi karena ia menuntut kita melepaskan sesuatu yang sangat kita cintai, yaitu rasa ingin mengontrol hidup sepenuhnya dengan cara kita sendiri. Banyak orang mengira tawakal berarti menyerah dan berhenti berusaha. Padahal tawakal justru hadir setelah usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tawakal adalah keadaan hati ketika seseorang sudah berikhtiar semampunya, lalu menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah tanpa kegelisahan yang berlebihan. Masalahnya, manusia sering ingin melakukan dua hal sekaligus. Ia ingin berusaha, tetapi juga ingin menentukan hasil. Ia ingin bekerja keras, tetapi diam-diam memaksa Allah agar semua harus berjalan sesuai rencananya. Ketika kenyataan tidak sejalan dengan skenario yang ia susun, hati pun mulai gelisah, kecewa, bahkan mempertanyakan mengapa Allah tidak mengabulkan doanya. Disinilah letak kelelahan batin itu bermula. Bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena hati memikul beban yang bukan bagiannya. Manusia mencoba mengambil alih peran Allah dalam menentukan takdir. Padahal tugas manusia hanyalah berusaha dan berdoa. Allah tidak pernah meminta hambanya untuk mengatur hasil. Allah hanya meminta usaha dan kepercayaan. Ketika dua hal ini dicampur dengan keinginan untuk mengontrol masa depan, hidup akan terasa sempit dan menyesakkan. Orang yang belum benar-benar tawakal biasanya sulit merasa tenang. Ia bekerja sambil cemas, berdoa sambil takut, dan berharap sambil dipenuhi prasangka buruk terhadap masa depan. Bahkan ketika sesuatu berjalan baik, ia tetap gelisah karena takut kehilangan. Tawakal mengajarkan kita untuk berdamai dengan ketidakpastian. Hidup memang tidak pernah bisa diprediksi sepenuhnya. Rencana bisa berubah, jalan bisa berbelok, dan apa yang kita anggap baik hari ini bisa jadi justru tidak baik untuk jangka panjang. Ketika seseorang belajar tawakal, hatinya menjadi lebih lapang. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena ia tidak lagi melawan kenyataan. Ia menerima bahwa apapun yang terjadi pasti berada dalam pengawasan Allah yang maha bijaksana. Orang yang tawakal tetap membuat rencana. Ia tidak hidup tanpa arah. Namun perbedaannya terletak pada hatinya. Ia tidak menggantungkan ketenangan hidup pada keberhasilan rencananya. Jika rencana itu berhasil, ia bersyukur. Jika rencana itu gagal, ia tidak hancur, karena ia yakin Allah sedang mengarahkannya ke jalan yang lain. Seringkali Allah menggagalkan rencana bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melindungi. Kita hanya melihat hari ini, sementara Allah melihat masa depan yang panjang. Apa yang kita tangisi sekarang bisa jadi adalah sebab keselamatan kita di kemudian hari. Tawakal juga membebaskan hati dari kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain. Ketika seseorang benar-benar berserah, ia sadar bahwa setiap manusia memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Tidak ada gunanya memaksakan diri agar hidup terlihat sama dengan orang lain. Hidup yang terlalu dikontrol terasa melelahkan. Sedikit perubahan saja bisa membuat hati panik. Sebaliknya, hidup yang diserahkan kepada Allah terasa lebih luas. Ada ruang untuk bernapas, ruang untuk menerima,
dan ruang untuk berharap tanpa tekanan berlebihan. Allah memudahkan urusan orang yang percaya kepadanya. Kepercayaan ini tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi dibuktikan dengan ketenangan hati ketika keadaan tidak sesuai harapan. Saat tawakal mulai tumbuh, doa pun berubah. Doa tidak lagi bernada tuntutan, tetapi menjadi pengakuan akan kelemahan diri. Kita datang kepada Allah dengan hati yang rendah, mengakui bahwa kita tidak tahu apa yang terbaik, dan memohon agar Dia membimbing langkah hidup kita. Tawakal tidak menjadikan seseorang malas, justru sebaliknya. Ia membuat usaha menjadi lebih fokus dan ikhlas. Karena hasil bukan lagi beban, seseorang bisa bekerja dengan penuh kesungguhan, tanpa dihantui rasa takut yang berlebihan. Orang yang tawakal memahami bahwa rezeki tidak pernah tertukar. Apa yang menjadi bagiannya akan sampai kepadanya, meskipun jalannya berliku dan lambat. Dan apa yang bukan menjadi bagiannya tidak akan ia dapatkan, meskipun ia memaksakan diri. Ketika pemahaman ini tertanam, rasa iri dan dengki perlahan memudar. Tidak ada lagi keinginan untuk merebut jatah hidup orang lain, karena ia yakin Allah Maha Adil dalam membagi takdir. Allah memudahkan langkah orang yang menyerahkan hidupnya kepadanya, bukan dengan menghilangkan ujian, tetapi dengan memberikan kekuatan hati untuk menjalaninya dengan tenang. Maka jika hari ini rencana hidupmu terasa berantakan, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan satu pelajaran penting. Berhentilah mengontrol takdir, dan mulailah percaya sepenuhnya kepadanya. Sabar, ikhlas, dan menerima proses hidup. Setelah niat diluruskan, dan hati belajar tawakal, masih ada satu pelajaran besar yang sering menjadi penentu. Apakah hidup terasa ringan, atau justru semakin berat, yaitu kesabaran dalam menjalani proses. Banyak orang ingin Allah memudahkan urusannya, tetapi sedikit yang benar-benar siap untuk bersabar ketika kemudahan itu belum datang. Sabar sering disalahpahami sebagai diam dan menahan diri tanpa rasa. Padahal, sabar adalah kekuatan batin yang aktif. Ia bukan tanda kelemahan, tetapi bukti kedewasaan iman. Orang yang sabar tetap bergerak, tetap berusaha, tetapi hatinya tidak tergesa-gesa menuntut hasil. Hidup ini berjalan dengan ritmenya sendiri. Tidak semua hal bisa dipercepat hanya karena kita merasa siap. Ada fase menunggu, ada fase diuji, dan ada fase dibentuk secara perlahan. Allah tidak pernah terlambat, tetapi manusia seringkali tidak sabar menunggu waktu terbaik itu tiba. Banyak kegelisahan lahir bukan karena hidup terlalu sulit, tetapi karena kita ingin hasil cepat tanpa melalui proses yang seharusnya kita ingin tenang sekarang, berhasil sekarang, dan bahagia sekarang. Padahal sebagian ketenangan justru lahir setelah kita belajar bertahan di masa-masa yang tidak nyaman. Sabar mengajarkan kita untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap keadaan. Ketika diuji, hati tidak langsung marah. Ketika tertunda, hati tidak langsung putus asa. Ketika gagal, hati tidak langsung menyalahkan Allah. Inilah tanda bahwa sabar telah mulai tumbuh. Ikhlas adalah pasangan dari sabar. Jika sabar adalah kemampuan bertahan, maka ikhlas adalah kemampuan menerima. Ikhlas bukan berarti tidak merasakan sakit, tetapi tidak menyimpan perlawanan di dalam hati terhadap ketetapan Allah. Orang yang belum ikhlas biasanya terus mengulang luka di dalam pikirannya. Ia mempertanyakan mengapa hidupnya harus seperti ini, mengapa doanya belum dikabulkan, dan mengapa jalannya terasa lebih berat dibandingkan orang lain. Semua pertanyaan ini menguras energi batin. Ikhlas membebaskan hati dari beban itu. Ia tidak lagi sibuk bertanya mengapa aku, tetapi mulai belajar berkata, aku percaya ini yang terbaik. Meskipun aku belum memahaminya sekarang, Allah tidak menilai seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa jujur kita menjalani proses. Proses inilah yang membentuk karakter, menguatkan jiwa, dan membersihkan hati dari ketergantungan pada dunia. Seringkali Allah sengaja memperlambat langkah kita agar kita tidak salah arah. Jika semua dipercepat, bisa jadi kita sampai pada tujuan yang salah. Maka penundaan bukan selalu penolakan, tetapi perlindungan yang tersembunyi. Sabar juga berarti berhenti membandingkan waktu hidup kita dengan waktu hidup orang lain. Setiap orang memiliki garis waktu masing-masing. Ada yang diuji di awal, ada yang diuji di tengah, dan ada yang diuji setelah merasa berhasil. Ketika seseorang memahami ini, hatinya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi merasa tertinggal hanya karena orang lain sudah sampai lebih dulu. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah keliru dalam mengatur urutan hidup hambanya. Ikhlas membuat seseorang tidak menggantungkan kebahagiaannya pada kondisi ideal. Ia belajar menemukan ketenangan, bahkan di tengah keterbatasan. Bukan karena ia pasrah pada keadaan, tetapi karena ia percaya bahwa Allah selalu hadir di setiap fase hidupnya. Orang yang sabar dan ikhlas tidak kebal terhadap kesedihan, tetapi ia tidak larut di dalamnya. Ia menangis jika perlu,
mengeluh kepada Allah, lalu bangkit kembali dengan hati yang lebih lapang. Allah sangat dekat dengan orang-orang yang sabar. Kedekatan ini tidak selalu ditandai dengan hilangnya masalah, tetapi dengan hadirnya ketenangan yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Saat hati mulai menerima proses, doa pun berubah menjadi lebih dalam. Kita tidak lagi hanya meminta agar keadaan berubah, tetapi juga meminta agar hati kita dikuatkan dalam menjalani keadaan tersebut. Inilah titik di mana hidup mulai terasa lebih ringan, bukan karena beban berkurang, tetapi karena hati tidak lagi melawan takdir. Energi yang dulu habis untuk mengeluh, kini berubah menjadi kekuatan untuk bertahan. Sabar dan ikhlas juga mengajarkan kita untuk tidak meremehkan langkah kecil. Setiap usaha, sekecil apapun, memiliki nilai di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang jujur. Ketika seseorang bersabar, Allah perlahan membukakan jalan. Mungkin bukan jalan yang sama seperti yang kita bayangkan, tetapi jalan yang lebih sesuai dengan kemampuan dan kebaikan kita. Seringkali kita baru menyadari hikmah sebuah proses setelah kita berhasil melewatinya. Apa yang dulu terasa menyakitkan, kini terasa mendewasakan. Apa yang dulu ingin kita hindari, kini justru kita syukuri. Maka jangan terburu-buru ingin selesai. Jangan tergesa-gesa ingin sampai. Bisa jadi Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat sebelum memberimu apa yang kamu minta. Allah memudahkan urusan orang yang sabar, bukan dengan jalan pintas, tetapi dengan kekuatan hati yang membuat setiap langkah terasa bermakna. Jika hari ini hidupmu masih dalam proses, jangan merasa gagal. Bisa jadi justru di fase inilah Allah sedang paling dekat denganmu, sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang pernah kamu rencanakan. Bersyukur, melepaskan beban dunia, dan hidup dengan rasa cukup setelah hati belajar sabar dan ikhlas dalam menjalani proses. Pelajaran berikutnya yang tidak kalah penting adalah bersyukur. Banyak orang mengira bersyukur hanyalah mengucapkan terima kasih ketika hidup berjalan baik. Padahal syukur adalah cara memandang hidup, bukan sekadar reaksi terhadap keadaan. Bersyukur berarti mampu melihat nikmat, bahkan di tengah keterbatasan. Ia bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menyadari bahwa apa yang kita miliki hari ini sudah lebih dari cukup untuk menjalani hidup dengan tenang. Banyak kegelisahan lahir karena hati terus merasa kurang berhasil, kurang cepat, kurang diakui, dan kurang dibandingkan orang lain. Perasaan kurang ini tidak pernah benar-benar selesai, karena dunia memang tidak pernah memberi rasa puas yang abadi. Allah tidak memerintahkan kita untuk memiliki segalanya, tetapi mengajarkan kita untuk cukup. Rasa cukup inilah yang menjadi pintu ketenangan. Tanpanya, sebanyak apapun yang dimiliki seseorang, tidak akan pernah terasa cukup di dalam hatinya. Bersyukur bukan berarti berhenti berusaha. Bersyukur adalah berhenti mengeluh. Kita tetap bergerak, tetap bertumbuh, tetapi tidak lagi menyimpan kemarahan kepada hidup, karena belum sampai pada titik tertentu. Ketika seseorang mulai bersyukur, beban dunia perlahan terlepas dari dadanya. Ia tidak lagi menjadikan pencapaian sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Ia tidak menggantungkan harga dirinya pada hasil, jabatan, atau pengakuan manusia. Banyak orang lelah bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena memikul terlalu banyak keinginan. Semakin banyak keinginan yang tidak perlu, semakin berat langkah yang dijalani. Allah memudahkan urusan orang yang mampu melepaskan beban dunia dari hatinya, bukan dengan menjadikannya miskin atau kehilangan, tetapi dengan membersihkan hatinya dari ketergantungan yang berlebihan. Hidup dengan rasa cukup membuat seseorang lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Ia mulai menyadari bahwa kesehatan, ketenangan batin, dan hubungan yang baik jauh lebih berharga daripada sekadar terlihat berhasil di mata manusia. Bersyukur juga membuat kita berhenti membandingkan hidup. Setiap perbandingan hampir selalu berakhir dengan rasa iri atau rendah diri. Keduanya sama-sama menguras energi dan menjauhkan hati dari ketenangan. Orang yang bersyukur melihat hidup orang lain bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pengingat bahwa Allah memberi rezeki dengan cara yang berbeda-beda. Apa yang dimiliki orang lain tidak mengurangi apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Rasa cukup membuat seseorang tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Ketika mendapat lebih, ia tidak lupa diri. Ketika mendapat kurang, ia tidak kehilangan arah. Allah mencintai hamba yang bersyukur, karena syukur adalah bentuk pengakuan bahwa semua yang kita miliki berasal darinya. Dari kesadaran inilah lahir kerendahan hati dan kedamaian jiwa. Bersyukur juga berarti menerima diri sendiri dengan jujur, menerima keterbatasan, menerima masa lalu, dan menerima proses yang sedang dijalani tanpa terus-menerus menyalahkan diri. Banyak orang terjebak dalam beban yang tidak perlu karena terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia merasa harus selalu lebih,
selalu cepat, dan selalu sempurna. Padahal Allah tidak pernah menuntut kesempurnaan itu. Ketika hati mulai ringan, doa pun berubah. Kita tidak lagi hanya meminta tambahan, tetapi juga memohon agar Allah menjaga apa yang sudah kita miliki. Hidup dengan rasa cukup membuat kita lebih mudah melihat kehadiran Allah dalam hal-hal kecil, dalam napas yang masih diberikan, dalam kesempatan bangun setiap pagi, dan dalam kekuatan untuk terus melangkah. Allah memudahkan urusan orang yang bersyukur dengan cara yang halus. Ia mungkin tidak mengubah keadaan secara drastis, tetapi mengubah cara hati memandang keadaan tersebut. Saat cara pandang berubah, hidup terasa berbeda. Masalah yang dulu terasa menyesakkan kini terasa bisa dihadapi. Beban yang dulu terasa berat kini terasa lebih ringan. Bersyukur adalah latihan hati yang perlu dilakukan setiap hari. Ia tidak selalu datang dengan sendirinya, tetapi perlu dihadirkan dengan kesadaran. Ketika seseorang mampu bersyukur di berbagai keadaan, ia telah menemukan salah satu kunci terbesar ketenangan hidup. Kunci yang membuat dunia tidak lagi terlalu mencengkeram hatinya. Maka jika hari ini hidupmu terasa berat, cobalah kurangi tuntutan, bukan usaha. Kurangi keluhan, bukan ikhtiar. Dan perbanyak syukur, agar Allah lapangkan dadamu dalam menjalani hidup ini. Percaya sepenuhnya kepada Allah, dan menyerahkan akhir hidup kepadanya. Pada akhirnya semua perjalanan hidup akan bermuara pada satu titik yang sama, yaitu kepercayaan penuh kepada Allah setelah niat diluruskan. Tawakal dilatih, sabar dan ikhlas dijalani, serta syukur dihadirkan. Yang tersisa adalah keberanian untuk benar-benar menyerahkan hidup ini kepada Allah tanpa syarat. Menyerahkan hidup kepada Allah bukan berarti berhenti berpikir atau berhenti berusaha. Ia adalah keputusan batin untuk tidak lagi hidup dalam ketakutan yang berlebihan terhadap masa depan. Ia adalah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Banyak orang lelah bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena hatinya terus melawan kenyataan. Ia ingin hidupnya berbeda, jalannya lebih mudah, dan hasilnya lebih cepat. Padahal ketenangan justru lahir ketika hati berhenti melawan dan mulai mempercayai. Percaya sepenuhnya kepada Allah adalah puncak dari kedewasaan iman. Di titik ini, seseorang tidak lagi sibuk bertanya mengapa hidupnya seperti ini, tetapi mulai berkata, "Aku percaya, ya Allah, Engkau sedang membimbingku." Ketika kepercayaan ini hadir, hidup terasa lebih jujur. Kita tidak lagi berpura-pura kuat di hadapan manusia, karena kita tahu ada Allah yang selalu menjadi tempat bersandar. Menyerahkan akhir hidup kepada Allah juga berarti melepaskan obsesi terhadap hasil dunia. Kita tetap bekerja, tetap berjuang, tetapi tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Dunia hanya persinggahan, tempat kita belajar, bukan tempat kita bergantung sepenuhnya. Orang yang percaya kepada Allah tidak selalu menang menurut ukuran dunia, tetapi ia selalu selamat menurut ukuran iman. Ia mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi ia mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk tumbuh. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi menjanjikan kebersamaannya bagi orang yang beriman. Dan kebersamaan inilah yang membuat ujian terasa bisa dijalani. Ketika hati benar-benar berserah, ketakutan terhadap masa depan perlahan memudar. Kita sadar bahwa masa depan bukan milik kita, tetapi milik Allah. Tugas kita hanyalah berjalan hari ini dengan sebaik mungkin. Percaya kepada Allah juga membuat kita lebih lembut terhadap diri sendiri. Kita tidak lagi menghukum diri karena belum sampai, belum berhasil, atau belum seperti orang lain. Kita menerima bahwa setiap perjalanan memiliki waktu dan bentuknya sendiri. Allah Maha mengetahui isi hati. Dia tahu kelelahan yang tidak terucap, doa yang tidak terdengar oleh siapapun, dan perjuangan yang tidak terlihat. Tidak ada satupun dari semua itu yang sia-sia. Menyerahkan hidup kepada Allah membuat kita berhenti menumpuk beban yang tidak perlu. Kita tidak lagi memikirkan segalanya sekaligus. Kita belajar menjalani hidup hari demi hari dengan penuh kesadaran. Di titik ini, doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi menjadi percakapan yang jujur dengan Allah. Kita datang apa adanya, dengan lemah, dengan ragu, dan dengan harap. Allah tidak menunggu kita sempurna untuk mencintai kita. Dia hanya menunggu kita kembali dan percaya. Ketika kepercayaan itu tulus, Allah akan memudahkan jalan dengan cara yang paling sesuai. Kadang kemudahan datang dalam bentuk solusi, kadang datang dalam bentuk ketenangan. Keduanya sama-sama adalah rahmat yang besar. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah tidak mudah goyah oleh pujian, dan tidak hancur oleh celaan. Ia tahu bahwa penilaian paling penting bukan berasal dari manusia, tetapi dari Allah. Hidup yang diserahkan kepada Allah terasa lebih ringan, meskipun masalah masih ada. Karena yang berubah bukan keadaan, tetapi hati yang menjalaninya. Allah memudahkan urusan orang yang percaya penuh kepadanya. Bukan dengan menghilangkan semua kesulitan, tetapi dengan menguatkan iman,
dan melapangkan dada, dan pada akhirnya, semua yang kita kejar akan kita tinggalkan. Yang tersisa hanyalah siapa kita di hadapan Allah. Apakah kita datang dengan hati yang penuh keluh, atau hati yang penuh percaya? Maka jika hari ini hidupmu terasa berat, kembalilah kepada Allah, bukan dengan tuntutan, tetapi dengan kepercayaan. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan penyerahan. Serahkan rencana hidupmu kepada Allah. Serahkan kegelisahanmu kepadanya. Serahkan masa depanmu kepadanya. Karena tidak ada tempat yang lebih aman untuk bersandar selain kepada Allah. Dan ketika kamu benar-benar berserah, kamu akan merasakan satu hal yang selama ini kamu cari. Ketenangan. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena hatimu telah pulang ke tempat yang seharusnya. Jika video ini menenangkan hatimu dan terasa bermanfaat, silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Dan jangan lupa subscribe, agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama di jalan yang diridhoi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.